Shalom, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, nats renungan bagi kita pada bulan Februari tahun 2025 ini tertulis dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Hidup orang Kristen di dunia ini adalah hidup dalam peperangan. Seumpama seorang prajurit perang, setiap hari adalah perjuangan. Namun peperangan ini bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tetapi melawan roh-roh jahat, penghulu-penghulu dunia, tipu-tipu muslihat iblis. Kita sepatutnya tidak memandang remeh dan menganggap enteng akan hal ini. Itu sebabnya dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Peperangan kita adalah melawan si iblis dengan segala tipu dayanya. Istilah orang Batak mengatakan, risi-risi hatani jolma, lamut-lamut hatani begu. Perkataan manusia itu terkadang keras dan kasar, tetapi perkataan si iblis itu lembut dan enak didengar. Iblis menggunakan ragam macam cara untuk menjerat manusia. Iblis tidak hanya bekerja lewat orang-orang jauh, lewat hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi justru dia bisa menipu kita melalui orang-orang terdekat kita dengan cara-cara yang menyenangkan hati kita pula. Si iblis ada di mana-mana, di rumah, di sekolah, di tempat kita bekerja. Dia berusaha menyesatkan kita, membawa kita jatuh dalam dosa dan jauh dari Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan agar jemaat di Efesus tidak terlena dan tidak lengah. Mereka harus terus berjuang dalam peperangan rohani ini. Sebab roh Allah yang telah diberikan bagi orang-orang percaya itu lebih besar kuasanya dari roh-roh yang ada dalam dunia ini. Maka peringatan ini juga disuarakan bagi kita kaum perempuan agar kita tetap waspada dan jangan lengah. Kita tidak dapat sembunyi dan kita tidak boleh kalah dalam peperangan ini, melainkan kita harus terus maju sebagai prajurit-prajurit Kristus, militia Christi. Apa dasar kekuatan kita? Dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Hanya dengan mengandalkan semua perlengkapan senjata Allah, kita mampu tetap tegak berdiri, kuat, bertahan, dan menang. Berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, jangan menyimpang dari kebenaran Tuhan. Benar menurut manusia belum tentu adalah kebenaran Tuhan. Dasari setiap perbuatan, perkataan dengan kebenaran Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa, sebab saat kita kompromi, di situ kita memberikan kesempatan bagi si iblis untuk menjatuhkan kita. Kaum perempuan, mari berbaju jirahkan keadilan. Hidup dengan adil. Benar, katakan benar. Salah, katakan salah. Keadilan bukanlah berdasarkan suka atau tidak suka. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, kaki kita marilah berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ada istilah yang sering kita dengar, di mana ada 2-3 orang perempuan, di situ ada gosip. Tetapi panggilan bagi kita perempuan Kristen adalah, di mana ada 2-3 orang perempuan, di situ ada berita Injil, ada berita keselamatan, ada damai sejahtera, peneguhan, dan penguatan. Kaum perempuan harus mau dan mampu bertransformasi
seperti apa yang disuarakan oleh tahun pelayanan HKBP pada tahun 2025 ini. Mari kita menepis pandangan-pandangan negatif dan bergerak menjadi perempuan-perempuan sebagai saksi-saksi Kristus. Tidak lagi hanya asal mamar minggu, asal mamar tangiyang, lalu kembali pada kebiasaan-kebiasaan buruk, tetapi mari tinggalkanlah semua kehidupan lama dan bergerak pada kehidupan yang baru, seperti kupu-kupu yang indah, tidak mau kembali menjadi ulat yang menjijikkan. Kaum perempuan, pakailah perisai iman. Banyak godaan si iblis melalui kenikmatan-kenikmatan dunia ini, tetapi jangan terbawa arus. Jadilah perempuan teladan, tepis segala godaan dengan iman teguh pada Tuhan. Banyak tantangan, mungkin melalui perkataan-perkataan yang menyakitkan dan terkadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kuatkan diri dengan iman sehingga kita tidak merespon dengan kemarahan. Perempuan yang dikasihi Tuhan, terimalah ketopong keselamatan. Biarlah pemikiran kita dikuasai dan dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Sebab keselamatan telah dianugerahkan Tuhan bagi kita. Maka biarlah dalam setiap tindakan kita sepatutnya mengimani dan mengingat, saya adalah milik Tuhan, maka apapun yang saya lakukan, yang saya pikirkan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, pakailah pedang roh, yaitu firman Allah. Ini adalah senjata kita untuk melawan si iblis. Firman Tuhan bukan hanya tahu dan mendengar, tetapi menghidupi. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk keluarga kita. Ajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, sehingga kita tidak hanya mewariskan harta benda yang akan habis, tetapi firman Tuhan yang menjadi bekal dan kekuatan mereka berperang melawan tipu muslihat iblis di dunia ini. Yang terakhir, berdoalah setiap waktu. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, jadikanlah doa sebagai kebutuhanmu, bukan kewajiban. Kita butuh berbicara dengan Tuhan, sehingga ketika kita tidak melakukannya, ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Maka kita selalu rindu untuk datang dan berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Maka itu semua menguatkan kita untuk terus berjuang di tengah-tengah peperangan kita di dunia ini, sehingga sampai pada akhirnya kita boleh terus teguh dan bertahan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang selalu menyapa kami, mengingatkan kami, terlebih kaum perempuan yang ada di distrik 18 Jabar Tengdie ini. Tuhan, Engkaulah yang kami andalkan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Mungkin ada banyak godaan, ada banyak hal yang bisa membawa kami jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah ketika kami memakai senjata perlengkapan Allah, kami boleh terus kuat dan bertahan, sehingga kami pun boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami sebagai perempuan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah persekutuan kami. Kami boleh menjadi perempuan-perempuan tangguh yang membawa kebaikan, damai sejahtera, dan hal-hal positif lainnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, berkati sertai kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.